Selamat pagi para peserta didik. Selamat berjumpa dalam kegiatan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Materinya adalah makna dan pemahaman tentang gereja. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang makna dan pemahaman tentang gereja, kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat penyelenggaraanmu, kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar kami. Kami mohon sertailah agar pembelajaran ini dapat berguna bagi kami, terutama dalam mengenal Dikau dan dapat kami wujudkan dalam kehidupan menggereja kami. Doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik peserta didik yang terkasih, hari ini sekali lagi, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang makna dan pemahaman tentang gereja. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu memahami makna dan tentang gereja, sehingga pada akhirnya kalian dapat bersyukur dan mewujud nyatakan, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang gereja, ada baiknya kita mengenal secara umum tentang gereja. Ya, kita ketahui bersama kalau secara fisik kita semua tahu bahwa gereja itu seperti apa. Gereja itu kita tahu memiliki bentuk yang khas, terutama gereja Katolik. Memiliki bentuk yang khas, terutama gereja Katolik. Yang pertama kita lihat gereja Katolik itu memiliki menara, dan di atas menara itu ada salib. Kemudian di dalam bagian gereja, intinya saja ada salib, tapi salib gereja Katolik itu selalu ada korpus. Kemudian ada altar, sebagai korban persembahan misa. Kemudian ada tempat pengakuan dosa, ada tempat duduk imam atau kita lebih kenal dengan sedelia, Kemudian ada gambar-gambar kudus atau patung-patung kudus. Kemudian ada tabernakel, ada mimbar, ada sakristi, ada gambar atau patung pemberhentian jalan salib, dan sebagainya. Itu merupakan ciri khas gedung gereja, terutama gereja Katolik. Baik, konsep gereja secara umumnya para peserta didik, agar untuk memahami tentang makna gereja yang kalian ketahui. Nanti kita akan berdiskusi bagaimana makna dan fungsi jadi bagian-bagian itu gereja. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kita lihat sekarang apa itu gereja. Dari asal katanya gereja itu dari bahasa Portugis igreja, kemudian dari bahasa Latin ecclesia, kemudian gereja itu sendiri juga dalam istilah Yunani dikenal dengan eklesia. Semua istilah itu dapat diartikan sebagai kumpulan atau tempat pertemuan. Dari gereja memiliki dua arti. Yang pertama arti fisik adalah sebuah gedung, rumah Allah, tempat di mana umat beriman itu beribadat atau merayakan Ekaristi. Kemudian dalam artian real, dalam artian real adalah gereja itu adalah kumpulan orang yang beriman kepada siapa? Tentu kepada Allah yang dikhususkan untuk diselamatkan. Keseluruhan sebagai umat Allah dan memiliki karya Allah yang konkret dalam hidupnya. Yang pertama kita akan melihat dari materi ini adalah gereja sebagai umat Allah. Tujuannya adalah para peserta didik kalian memahami gereja sebagai umat Allah dan akan bersyukur kepada Allah atas rahmat anggota di mana anggota ini adalah anggota umat Allah itu sendiri.
sehingga pada gilirannya dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan lihat bagaimana makna dari gereja. Gereja seperti apa ya? Makna gereja sebagai umat Allah. Umat Allah merupakan sebuah pilihan, panggilan dari Allah itu sendiri, ya, bangsa yang terpilih. Jadi bukan asal segala bangsa yang abal-abal, tapi bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Umat Allah ini dipanggil untuk menjalankan misi tertentu, yaitu apa? Untuk menyelamatkan dunia, ya. Karena menyelamatkan dunia, maka relasi dengan Allahnya ditandai dengan sebuah perjanjian. Maka umat Allah itu selalu berjalan ya menuju tanah terjanji dalam berziaraan menuju rumah Bapa. Rumah Bapa di sini adalah surga itu sendiri. Baik. Ciri-ciri gereja umat Allah itu yang pertama kita lihat umat yang dipanggil, dipilih oleh Allah. Jadi kita manusia itu adalah umat yang dipilih, pilihan Allah. Karena dipilih oleh Allah, kita tentunya memiliki hubungan yang mesra dengan Allah. Coba kita membayangkan bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan bapak kita atau ayah kita, dengan ibu kita. Tentu bukan asal hubungan, tetapi hubungan yang mesra sebagai simbol yang dekat ya, simbol yang dekat dengan Allah itu sendiri. Kemudian relasi itu harus dibangun atas dasar persaudaraan dan cinta kasih. Kenapa demikian? Supaya kita bisa bersama-sama sebagai manusia, sebagai orang yang sedang berziarah itu menuju tanah terjanji ya, dalam satu pilihan, yaitu sebagai umat Allah itu sendiri. Jadi dengan demikian, makna pemahaman sebagai umat Allah itu bisa kita dalami dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dengan memiliki makna ada pertumbuhan, ada pertobatan, ada rekonsiliasi, bahwa sehingga banyak orang dapat memberikan dirinya untuk dibaptis. Ya. Umat Allah itu hidup dalam persaudaraan dan cinta kasih serta solidaritas. Umat Allah itu dengan ciri-ciri mereka bertekun, berdoa, dengan pengajaran-pengajaran dari para rasul. Nah, jadi Kisah Para Rasul itu bercerita tentang bagaimana cara hidup jemaat perdana. Pertama, yang berikut kita lihat dasar dan konsekuensi dari gereja itu sendiri, yaitu gereja itu harus mengumat. Ya, seperti apa? Ya, semuanya bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 2:41 sampai 47. Kemudian Kisah Para Rasul bab 12 ayat 7 sampai 10. Kemudian ada dalam Efesus bab 4 ayat 11 dilanjutkan bab 13. Kemudian 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 18 dilanjutkan 26 sampai 27. Bagaimana cara hidup mengumat, kemudian cara itu harus dibangun atas dasar cinta kasih. Kemudian dalam kehidupan itu tentunya ada karunia-karunia dan rupa-rupa karunia yang dikenal dengan karisma yang dimiliki umat. Konsekuensinya adalah hubungan fungsi-fungsi dari umat beriman itu sendiri. Ya, dalam gereja Katolik dikenal adanya hierarki, mulai dari takhta suci, Paus sendiri sebagai pemimpin gereja Katolik dunia, kemudian ada para uskup, kemudian para pastor, imam, para suster, bruder, rohaniwan, serta umat itu sendiri. Dan harus fungsi-fungsi ini harus dijalankan atas dasar hubungan, itu harus dibangun atas dasar kasih dan persaudaraan. Ya. Yang berikut kita lihat gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ini memiliki dua bentuk. Yang pertama kita lihat gereja sebagai umat Allah ya dalam bentuk piramid, ya piramidal. Ya urutannya dari paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, umat Allah itu sendiri. Kemudian ada gereja sebagai umat Allah, model persekutuan umat, itu ada lingkaran besar, kemudian dalamnya ada lingkaran kecil. Itu artinya apa? Memiliki makna bahwa pusat dari gereja itu sendiri adalah Kristus. Kristus sebagai sentral, Kristus sebagai pusat.
Manusia memiliki fungsi rupa-rupa karunia, tapi semuanya bermuara atau lebih tepat berpusat pada Kristus sebagai sentral dari itu semua. Ya, jadi gambar tersebut memiliki dua model. Model yang pertama adalah institusional hierarki piramidal. Jadi hierarki dari yang tertinggi sampai yang terendah terbawah. Tapi yang berikutnya adalah gereja persekutuan umat itu sendiri. Umat bersekutu di mana dengan masing-masing fungsinya, tapi tetap berpusat dengan sentralnya adalah Kristus sendiri. Ya, makna gereja persekutuan umat dalam terang kitab suci kita bisa lihat dalam cara hidup jemaat perdana dalam bacaan Kisah Para Rasul bab 4 32 sampai 37. Mereka berkumpul berdoa, ya, menjalankan ya pengajaran oleh para rasul. Jadi demikian para peserta didik pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi Anda semua. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu dalam penyertaan-Mu dalam proses belajar mengajar kami. Kami mohon semoga Engkau senantiasa menyertai kami, terutama dapat mewujudkan karya-karya baik-Mu di tengah dunia ini, karena kami adalah gereja itu sendiri di mana Putra-Mu adalah sentral dan pusat dari kehidupan kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.